Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk kelas 4B. Kali ini kita akan masuki pertemuan yang ke-16 dan 17 untuk membahas kelompok 3 dan tips menghadapi bimbingan ujian seminar proposal skripsi. Kali ini kita akan membahas dengan seksama. Mari kita ikuti bersama. Hari ini kita akan membahas dua bagian penting dalam mengakhiri perkuliahan kita pada semester ini. Yang pertama, kita akan membahas nanti sajian daripada kelompok 3 yang terakhir mengenai upaya gereja menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Kemudian setelah itu nanti pada akhir pembelajaran kita akan membahas tentang tips menghadapi ujian proposal skripsi. Tentu ini akan bagian yang penting karena akan minggu semester depan kami akan menghadapi seminar proposal. Dengan demikian nanti kalian akan punya tips ya menghadapi ujian itu. Itu akan bagian yang terpenting nanti. Karenanya sebelum kita mulai rangkaian ini, silakan untuk kelompok komti untuk memimpin dengan doa sehingga kita akan memulai perkuliahan kita dengan segera. Silakan. Kalau tidak ada komti yang bersedia menerima yang bawa doa kita siang hari ini, kami persilakan kepada teman kami Meli Doria Purba. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam tahta kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat, cinta kasih, karunia masih Kau berikan kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa, dan kami Tuhan ingin meminta perlindungan-Mu Bapa, yang dimana kami sebentar akan melakukan kegiatan perkuliahan virtual kami. Berkati kami Tuhan, baik juga para mahasiswa dan juga Bapak dosen kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun Bapak dosen berada Tuhan, biarkanlah Engkau yang senantiasa memberikan kami kebijaksanaan dan kepintaran kepada kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh memproses, memahami apapun yang kami boleh pelajari pada saat ini. Kami serahkan segala sesuatunya, segala aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus memberkati dan juga mengarahkan doa kami mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Oke, baik. Kita akan memasuki sajian daripada kelompok 3. Nanti kepada kelompok 3 diberi waktu kesempatan untuk menyampaikan hasil sajian mereka selama 20 menit kepada Andre, Hetsda, Dian, Vila, Ike, Johannes, Meli, Resti, Suryani, Yudia. Silakan untuk mempresentasikan sajiannya sehingga kita akan masuk nanti pada pembahasan selanjutnya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak dosen. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan latar belakang atau proposal kami dengan judul Upaya Gereja Menghadapi Era Industri 4.0 dan Era Masyarakat 5.0. Pendahuluan latar belakang masalah. Revolusi industri merupakan perubahan cepat dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga masukan, tenaga penggerak, tenaga pemproses, maupun tenaga penghasil. Revolusi industri ini ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Awal tahun 2018 hingga saat ini merupakan zaman revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dimulai dari revolusi internet yang bukan hanya mesin pencari, melainkan lebih dari itu semua bisa terhubung dengan cerdas.
Revolusi 4.0 menerapkan konsep otomatis yang dilakukan oleh mesin tanpa membutuhkan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Penerapan industri 4.0 menyebabkan terjadinya perubahan dalam teknologi, cara berpikir, serta struktur sosial dan ekonomi yang signifikan. Perubahan tersebut dipastikan akan mempengaruhi diri semenjak sekarang dan tidak menunggu penerapan industri 4.0 akan mempengaruhi gereja. Pada tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tantangan yang terjadi dan strategi transformasi yang perlu diterapkan oleh gereja. Salah satu implikasi dari pengembangan digitalisasi adalah perkembangan digitalisasi di dunia industri. Dalam dunia industri akan memasuki sebuah era baru yang disebut sebagai revolusi industri keempat. Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Industri akan semakin kompak dan efisien. Namun, ada pula resiko yang mungkin muncul, misalnya yaitu berkurangnya sumber daya manusia karena digantikan oleh mesin atau robot. Dunia saat ini memang tengah mencermati revolusi industri 4.0 secara seksama. Dampak lain dari revolusi industri 4.0 ini adalah kehidupan sosial yang semakin kuat. Interaksi antara individu lebih mudah dengan menggunakan berbagai aplikasi di media sosial. Komunikasi yang dilakukan tidak sesulit seperti dahulu, tetapi dengan berkembangnya berbagai jenis aplikasi, seseorang menjadi individual yang egois bahkan lebih bersenang-senang dengan teman dunia mayanya. Selain itu, dengan adanya revolusi industri ini, seseorang dengan mudah memperoleh informasi tanpa mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Bagi beberapa pemimpin gereja, perubahan merupakan sebuah ancaman. Mereka menganggap bahwa gereja yang mengikuti perubahan dunia disebut sebagai gereja yang bersifat duniawi. Pandangan ini merupakan pandangan yang sempit dalam melihat sebuah perubahan. Pola pikir terbatas ini akan mengekang pemimpin dalam zona nyaman, sehingga tidak berani mencoba hal-hal baru. Zona nyaman merupakan zona yang berbahaya bagi sebuah gereja. Jika mereka tidak melakukan perubahan, maka akan dapat berdampak yaitu pada gereja. Gereja itu akan mati. Gereja hanya tergantung dari perubahan dunia yang terjadi. Gereja hanya akan menjadi bangunan kuno dan tempat sejarah. Masalah bersifat duniawi atau tidak tergantung dari perubahan dunia yang terjadi, melainkan sikap gereja dalam menyikapi perubahan tersebut. Pemimpin setiap gereja pasti mendambakan sebuah kemajuan dalam gereja yang mereka pimpin. Namun dari antara pemimpin gereja, ada dari antara mereka yang tidak memiliki visi. Namun juga ada dari mereka yang memiliki visi tetapi tidak melakukannya. Visi dan tindakan adalah hal yang tidak boleh dipisahkan. Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah angan-angan. Sedangkan tindakan tanpa visi merupakan kesia-siaan. Maka dari itu pemimpin harus memiliki visi dan harus merealisasikan visi tersebut merealisasikan visi tersebut. Dalam revolusi industri 4.0, pemimpin gereja jangan sampai memandang kaum muda sebelah mata. Kaum muda adalah masa depan dan juga masa kini gereja. Setiap gereja tentu tidak akan terlepas dari tugas gereja, yaitu bersekutu yang sering disebut dengan koinonia, bersaksi yang sering disebut dengan marturia, dan melayani yang disebut dengan diakonia. Panggilan gereja bukan untuk menguasai bumi, tetapi gereja dipanggil untuk bisa melayani dan mewujudkan kerajaan Allah bagi setiap manusia. Melalui panggilan ini, setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani. Diakonia adalah kata dasar untuk pelayanan atau pengabdian. Gereja adalah komunitas semua orang percaya dalam segala abad. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja, yang diambil dari bahasa Yunani kriake. Dalam bahasa yang serumpun dengan ini adalah church. Semua ungkapan ini dapat diartikan menjadi milik Tuhan. Mereka adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, gereja dapat berarti persekutuan orang percaya. Istilah kriake pada hakikatnya dipakai setelah zaman para rasul untuk menyebut gereja sebagai suatu lembaga dengan segala peraturannya. Istilah perjanjian baru untuk gereja adalah eklesia. Kata ini secara hurufiah berarti rapat atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang terpanggil untuk berkumpul. Mereka berkumpul
mereka berkumpul karena terpanggil. Gereja adalah sebuah komunitas yang didirikan oleh Yesus Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus sebagai tanda terakhir kehendak Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kehadiran Allah di antara manusia dinyatakan dalam pewartaan, hidup sakramental, pelayanan pastoral, dan organisasi komunitas. Demikian dilanjutkan oleh Saudari Betsda. Setiap gereja memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ada dari antara mereka yang berisi generasi tua dan anak saja. Namun juga ada dari mereka yang hanya bergenerasi muda. Setiap mereka memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sama. Latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi tingkat kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan zaman. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih mudah meresponi perubahan yang ada ketimbang mereka yang memiliki pendidikan rendah. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh gereja untuk menunjang pertumbuhan gereja tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika sumber daya manusianya tidak mampu memanfaatkannya. Hal itu akan menjadi sia-sia jika pemimpin gereja mengetahui bahwa sumber daya manusia yang mereka miliki kurang mampu dalam memanfaatkan teknologi. Maka pemimpin pun harus mendorong mereka untuk belajar melalui berbagai macam cara agar mereka mampu menggunakan teknologi tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi sampai saat ini tidak terlepas dari pemikiran cerdas dan dari manusia. Dalam perubahan di era evolusi 4.0, gereja tidak boleh berdiam. Gereja harus bisa mengikuti perubahan yang terjadi meskipun dirasa aneh jika mengikuti perubahannya. Sebisa mungkin gereja tidak hanya mengikuti perubahan ini, melainkan harus bisa menjadi agen perubahan. Dalam revolusi industri 4.0, gereja tidak boleh merasa puas dengan keadaan maupun kemampuan gereja yang ada sekarang. Melainkan semua jemaat dan hamba Tuhan di dalam gereja diwajibkan untuk meningkatkan kualitas dirinya, terutama di bidang teknologi. Jika sumber daya manusia yang ada di gereja mampu menerapkan konsep otomatisasi, maka akan mempermudah segala pekerjaan maupun pelayanan yang ada di gereja, sehingga gereja dapat meningkatkan produktivitasnya dalam pelayanan. Pendidikan dan pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Gereja perlu berusaha untuk menyediakan atau memfasilitasi orang-orang yang berpotensi dalam gereja untuk belajar mengenai kemajuan teknologi melalui pendidikan formal maupun non-formal. Kalau dahulu yang menang itu yang lebih efisien dan produktif, sekarang dengan perubahan teknologi dan generasi, untuk menang butuh inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship. Inovasi adalah proses kelanjutan dari penemuan. Inovasi erat hubungannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan maupun keinginan konsumen, serta sikap yang selalu tidak puas dengan pekerjaan yang lama. Sesuatu dikatakan menarik jika hal itu memiliki daya tarik. Beberapa hal yang bisa diinovasi gereja, contohnya membuat ibadah live streaming atau rekaman ibadah yang diunggah ke media sosial seperti YouTube. Selanjutnya, gereja juga bisa membuat warta maupun renungan harian secara digital yang sekaligus bisa mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, gereja juga bisa menyediakan formulir online untuk pengisian data keanggotaan jemaat maupun formulir pelayanan pastoral. Semua ini bisa digabungkan dalam sebuah aplikasi. Bagi gereja yang memiliki dana yang besar, dapat meminta seorang profesional guna pembuatan aplikasi tersebut. Jemaat bisa menggunakannya dengan cara mendownload aplikasi tersebut di Play Store maupun App Store. Jika hal ini dilakukan oleh sebuah gereja, maka semua pelayanan tidak hanya secara fisik, melainkan juga secara digital. Inovasi yang dilakukan oleh gereja diharapkan tidak hanya bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi, melainkan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Jadi fungsi gereja tetap ada dan tidak beralih. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Dia. Baiklah, saya lanjutkan. Kolaboratif artinya kemampuan berkolaborasi, alias bekerja sama, saling bersinergi, menyatukan kita dengan potensi orang lain demi tujuan tertentu. Di era revolusi industri 4.0, ini bukan lagi saatnya untuk bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama dan saling bersinergi. Tidak ada manusia yang sempurna. Mereka saling membutuhkan karena mereka adalah makhluk sosial. Gereja pun juga tak akan bisa bergerak tanpa bantuan orang-orang percaya. Gereja membutuhkan generasi orang tua untuk menopang dana gereja. Selain itu juga gereja
membutuhkan energi maupun kreativitas kaum pemuda untuk memajukan gereja tersebut. Jika antara generasi muda dan orang tua bisa bersinergi, maka akan menjadi kekuatan yang hebat di gereja tersebut. Pengalaman orang tua serta kreativitas kaum pemuda perlu dipadukan agar menghasilkan sebuah ide yang inspiratif. Di dalam kolaborasi ini tidak ada istilah yang paling menonjol, melainkan saling melengkapi. Tujuan akan semakin mudah dicapai jika semua anggota jemaat mau bekerja sama. Kolaborasi ini juga bisa diterapkan antar gereja. Banyaknya denominasi gereja harusnya tidak menjadi halangan untuk bekerja sama dalam menjangkau jiwa-jiwa. Masalah mengenai perpindahan jemaat sebisa mungkin tidak perlu untuk dipermasalahkan. Yang penting mereka masih berada dalam naungan sebuah gereja. Sebagai tubuh Kristus, gereja-gereja harus bersatu dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di mana sekarang ini, gereja bukan lagi masanya untuk berkompetisi siapa yang paling hebat. Tuhan tidak akan menilai seberapa besar gedung gereja yang telah dibangun, melainkan berapa jiwa yang sudah dimenangkan. Ini perlu menjadi koreksi gereja-gereja di era revolusi industri 4.0. Dunia yang kini tengah menjalani era 4.0 dengan berbagai kompleksitas perubahannya dan sedang menuju era masyarakat 5.0 yang merupakan tatanan kehidupan yang berfokus pada manusia yang berbasis big data dan robot yang bertujuan mendukung pekerjaan manusia. Eben Munte mengoptimalkan karunia dalam jemaat untuk melakukan misi amanat agung di era 4.0. Perkembangan kehidupan manusia di abad 21 ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menghasilkan perubahan perilaku kehidupan manusia. Jika mencermati perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, era revolusi industri 4.0 menghasilkan perubahan dari kehidupan masyarakat sosial dengan gotong royong menghasilkan perubahan kehidupan masyarakat sosial dengan gotong royong menjadi lebih individualistik. Perkembangan kehidupan manusia di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 tampaknya menyentuh berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, dan berbagai bidang lainnya. Walau demikian, di era ini ada generasi-generasi emas yang butuh perhatian dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Era Society 5.0 tidak muncul begitu saja, tetapi sudah didahului oleh era-era sebelumnya. Era Society 5.0, pada era ini semua teknologi adalah bagian dari kehidupan manusia. Internet tidak hanya sekedar media informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Konsep 5.0 sebenarnya sudah lama dirancangkan untuk merespon adanya dampak global akibat dari revolusi industri 4.0. Pada intinya konsep Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human-centered, yang berbasis pada teknologi based, yang digagas oleh Jepang sebagai kelanjutan dari revolusi industri 4.0. Society 5.0 diresmikan tanggal 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Konsep Society 5.0 dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang manusianya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Dilanjutkan oleh teman kami, Philadelphia Eka Suranta Ginting. Baiklah. Era Society 5.0 telah berdampak pada munculnya perubahan-perubahan kultur dalam masyarakat. Masyarakat di era Society 5.0 dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan yang terjadi dalam masyarakat dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang lahir di era industri 4.0, seperti Internet on Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robot, semuanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, era industri 4.0 adalah era di mana penggunaan ilmu pengetahuan berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia. Pada era Society 5.0 akan terjadi perubahan-perubahan yang akan memunculkan suatu kearifan baru, di mana kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet dalam segala bidang kehidupan manusia.
Hal ini dapat meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang-peluang baru bagi kemanusiaan serta membantu manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Evolusi cepat teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan drastis bagi masyarakat dan industri. Transformasi digital dan menciptakan nilai-nilai baru dan menjadi pilar kebijakan industri di banyak negara. Untuk mengantisipasi tren global seperti itu, masyarakat 5.0 disajikan sebagai konsep ini dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima yang diadopsi oleh Kabinet Jepang dan bulan Januari 2016. Itu diidentifikasi sebagai salah satu strategi pertumbuhan untuk Jepang. Masyarakat 5.0 juga merupakan bagian inti dari strategi investasi untuk masa depan 2017. Reformasi untuk mencapai masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah masyarakat di mana berbagai kebutuhan yang dibedakan dan dipenuhi dengan menyediakan produk dan layanan yang diperlukan dalam jumlah yang memadai kepada orang-orang yang membutuhkannya pada saat mereka membutuhkannya, dan di mana semua orang dapat menerima layanan berkualitas tinggi dan kehidupan yang nyaman serta penuh semangat. Masyarakat 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana pembangunan ekonomi dan penyelesaian tantangan masyarakat tercapai, dan orang-orang dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi, yang sepenuhnya aktif dan nyaman. Dalam hal ini, merupakan masyarakat yang hadir secara rinci untuk berbagai kebutuhan orang, terlepas dari wilayah, usia, jenis kelamin, bahasa, dan yang lain-lain. Era masyarakat 5.0 merupakan era di mana manusia dipermudah dengan perkembangan teknologi yang sangat mendukung manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dalam era industri 4.0 menawarkan berbagai kemudahan, tetapi juga menghasilkan kehidupan yang materialistik, hedonis, sekularistik, dan ateistik, yang pada akhirnya menimbulkan frustasi hingga depresi serta kehampaan secara spiritual. Sehingga dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam revolusi industri diperlukan pendekatan spiritual untuk menangani masalah spiritual warga gereja. Oleh sebab itu, dalam era ini masyarakat dituntut untuk memiliki kehidupan yang sehati sejiwa, emosi, dan rohani sehingga mampu menghadapi perkembangan teknologi. Era masyarakat 5.0 menuntut adanya kehidupan spiritual yang baik agar mampu menghadapi perkembangan tidak hanya menggunakan kecerdasan kognitif, melainkan menggunakan kecerdasan spiritual juga. Sejarah gereja menunjukkan adanya pergerakan kehidupan rohani yang terjadi pada masa reformasi gereja, sehingga mendorong terjadi perubahan spiritualitas warga gereja dan akhirnya mempengaruhi masyarakat. Semangat reformasi yang menghendaki agar firman Tuhan melandas khotbah, kemudian menghasilkan pembaharuan spiritual pribadi dan masyarakat pada kaum pietis dan puritan pada periode setelah reformasi. Semangat reformasi yang kembali pada firman Tuhan menghasilkan perubahan spiritual dalam berbagai bidang kehidupan warga gereja. Dari pendapat tersebut, tampak jika gerakan reformasi menghasilkan pembaharuan spiritual warga gereja pasca reformasi, dan dilanjutkan oleh saudari kami Ike Regina. Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang melaju sangat cepat akan mengantar perubahan gereja ke masa depan. Jika gereja saja ingin menjadi efektif dalam mengejar misi holistik, ketika dia bersaksi tentang kedaulatan Allah dalam semua ciptaan, dan dalam mewujudkan realitas Kristus yang bertemu manusia dimanapun berada, maka masa depan misi harus memungkinkan untuk diskusi yang lebih besar dan pemeriksaan diri digital non-material. Digitalisasi mengubah pola hubungan sesama manusia dengan perubahan yang drastis. Model konektivitas antara manusia ini juga mengubah konektivitas gereja di dalam bermisi. Misi gereja adalah keterhubungan manusia ke manusia. Hubungan interpersonal yang sangat erat diperlukan saat pesan Allah tersampaikan oleh seorang manusia misioner. Namun intronektivitas ini akan berubah saat pola digitalisasi masuk kehidupan manusia. Dengan demikian, kalau membicarakan tentang misi gereja, maka gereja akan keluar untuk berhubungan dengan mereka yang belum mengenal Kristus dengan cara digital, yaitu melakukan keterhubungan relasi walaupun tidak bertemu secara fisik. Namun sebenarnya
yang menjadi hal mendasar bagi gereja bukan langsung mengubah cara bermisi dengan pola digital, tetapi gereja harus memahami digital secara dasar kebutuhan, menyadari terjadinya kebutuhan baru akan menghadapi tantangan sosial ekonomi yang jauh lebih berat. Gereja wajib melihat bahwa yang sedang menguning itu menghadapi pola digitalisasi dengan perubahan yang sangat jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Gereja harus menyadari sepenuhnya bahwa digitalisasi sudah mempengaruhi semua umat Tuhan dan juga mereka yang belum mengenal Kristus. Dengan hasilnya transformasi digital di dalam bentuk era revolusi industri 4.0 dan era masyarakat 5.0, maka tantangan akan ada dan akan semakin berat. Perubahan-perubahan pada era revolusi industri 4.0 juga akan sangat berdampak pada kehidupan sosial religius umat manusia. Misalnya dengan pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi dampak hampir ke semua sektor kehidupan manusia. Pembatasan aktivitas dan pertemuan orang dalam waktu yang sama juga dibatasi. Himbauan untuk menghadiri tempat-tempat keramaian dan larangan untuk melakukan perjalanan serta menunda perjalanan ke tempat lain. Demikian juga dengan kata cara bersosialisasi mengalami perubahan seperti tata cara bersalaman, berjabatan tangan, dan berpelukan. Perkembangan era revolusi industri 4.0 telah melahirkan perubahan-perubahan budaya masyarakat yang tentunya juga harus mengubah paradigma dan praksis misi gereja. Secara umum misi gereja yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan setiap bangsa murid Tuhan yang melayani sebagai komunitas yang memuji dan bersekutu bersama. Dengan demikian, mewujudkan kehadiran dan kasih Kristus, mendewasakan orang-orang percaya dan mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas pelayanan, mewakili kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, dan untuk mempengaruhi masyarakat di sekitar kita dengan prinsip-prinsip ilahi. Misi gereja adalah misi yang berasal dan memancar dari hati Allah yang dinyatakan melalui penginjilan dan penjangkauan dengan satu tujuan, membawa setiap orang kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam menjalankan misinya, gereja harus melepaskan dirinya dari paradigma dan praksis yang lama, di mana gereja jangan merasa nyaman dengan kurungan emas anugerah Allah. Gereja jangan bersembunyi dalam pernyataan bahwa gereja harus mengurus kehidupan rohani saja, tetapi gereja harus berperan aktif menyikapi dan memanfaatkan teknologi di era industri 4.0 sebagai force dalam menjalankan misinya. Dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Johannes. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Eke. Akan saya lanjutkan. Kita masuk kepada gereja harus mampu melihat potensi yang dimiliki oleh teknologi. Akselerasi teknologi dalam pelayanan misi gereja adalah hal yang positif. Gereja harus memanfaatkan perkembangan teknologi di era industri 4.0 guna mempersiapkan diri memasuki era society 5.0. Tanpa kesiapan gereja dalam menjalankan misinya akan lamban. Momen pandemi COVID-19 ini telah membuktikan bahwa proses perubahan itu sangat cepat dalam masyarakat. Kalau selama ini gereja dalam menjalankan misinya dengan cara berkunjung ke ladang misi dan bertemu dengan orang yang ada di sana secara face to face. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, metode seperti ini tidak mungkin lagi dilakukan karena akan memperlambat bahkan menghambat gereja dalam menjalankan misinya era industri 4.0. Memberi kesempatan yang sangat besar dan sangat terbuka bagi gereja dalam menjalankan misinya, di mana misi gereja dapat disampaikan kepada setiap orang di seluruh dunia secara real time kepada siapa saja. Karena teknologi tidak mengenal batas wilayah, agama, suku, dan ras. Era industri 4.0 menantang gereja untuk mengubah paradigma dan praksis dalam menjalankan misinya. Gereja yang sedang berada di tengah-tengah revolusi 4.0 hal ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia dan juga kehidupan umat beriman. Untuk dapat mengapresiasi dan mengevaluasi dampak revolusi 4.0
terhadap kehidupan ada pelayanan gereja, gereja perlu mengenali dan mengidentifikasi sejauh mana revolusi tersebut sudah diaplikasikan dalam kehidupan bergereja, serta bagaimana implikasi dan konsekuensi yang ditimbulkan. Perlu disadari bahwa revolusi 4.0 ikut memberi pengaruh baru, bentuk dan cara pembinaan iman, khususnya di tengah kaum milenial. Dengan begitu, gereja perlu menyadari panggilan untuk hadir menjadi bagian dari dunia digital. Karena generasi di era ini adalah generasi yang memiliki kreativitas, inovasi, dan kemampuan adaptif yang tinggi. Adapun dampingan ini bertujuan untuk membentuk karakter, interaksi sosial yang baik, dan membentuk sikap moral yang unggul. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 dapat berdampak pada pelaksanaan pendidikan Kristen. Salah satu yang menjadi tantangan adalah perubahan perilaku sosial yang cenderung menjadi lebih individualistik. Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap individu manusia adalah mendorong manusia pada persoalan etis yang baru. Selain itu, perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 membawa perubahan sosial di mana terjadi ketimpangan antara masyarakat. Mencermati situasi tersebut, era masyarakat 5.0 mencoba menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dengan aspek etis, manusia, spiritual, dan psikologis. Oleh sebab itu, dalam konteks kekristenan perlu ada penguatan iman Kristen jemaat sehingga mampu menggunakan nilai-nilai kekristenan menghadapi perubahan zaman. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik membahasnya dengan judul Upaya Gereja Menghadapi Era Industri 4.0 dan Era Masyarakat 5.0. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Melidoria Purba. Kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Yang pertama, era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0 mulai masuk ke dalam kehidupan gereja. Yang kedua, semakin banyaknya jemaat yang bersifat individualistik dengan tidak terlalu peduli akan sekitarnya dan memilih asik dengan media sosialnya masing-masing. Ketiga, perubahan di era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0 memasuki setiap aspek kehidupan masyarakat, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek keagamaan. Yang keempat, di era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0, gereja kurang menaruh perhatian secara serius dalam menjalankan tugas pelayanannya. Masuk ke dalam pembatasan masalah. Dalam sebuah penelitian, keluasan masalah dalam penelitian itu mempengaruhi penyelidikan. Sehingga ketika permasalahan yang ada dalam penelitian terlalu luas, penyidikan pun akan menjadi dangkal. Untuk itu diperlukan adanya pembatasan masalah yang bertujuan supaya masalah dapat diteliti dengan mendalam. Dengan melihat identitas masalah yang ditemukan di atas, maka kami membuat batasan masalah yang ada sehingga penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih terarah. Jadi, penelitian ini berfokus pada bagaimana gereja menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0 yang mulai merongrong kehidupan manusia. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Resti Siagian. Baik, terima kasih kepada Saudari Meli. Kita lanjut kepada tujuan penulisan. Yang pertama yang menjadi tujuan penulisan ialah untuk mengetahui apa faktor yang membuat masyarakat sangat tertarik menghidupi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Dan kedua, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan gereja dalam menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Ketiga, untuk mengetahui penyebab yang membuat gereja seakan-akan kurang menaruh perhatian serius dalam menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Yang keempat, untuk mengetahui tindakan apa yang seharusnya dan semestinya dilakukan oleh gereja dalam menjawab tantangan zaman. Dan yang menjadi manfaat penulisannya yang pertama, supaya gereja mengetahui dan memahami tentang faktor penyebab
masyarakat sangat tertarik menghidupi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Kedua, supaya gereja mengetahui dan memahami tentang upaya yang dilakukan gereja dalam menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Ketiga, supaya gereja mengetahui dan memahami tentang apa yang menyebabkan seakan-akan gereja kurang menaruh perhatian serius dalam menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Dan yang terakhir, supaya gereja mengetahui tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja dalam menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Selanjutnya dilanjut oleh teman kami, Kak Suryani. Baiklah, metodologi penelitian. Penulisan menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan, seperti menggunakan buku-buku yang bersalian dengan pokok bahasa dan dari jurnal-jurnal, kamus, atau ensiklopedia sebagai rujukan dalam penulisan ini, yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan. Hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di lapangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Widya Purba. Baiklah, selanjutnya sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab 2, dalam bagian ini berisikan kerangka teoritis. Dalam hal ini penulis menggali dan mengkaji ilmu-ilmu atau teori-teori secara garis seputar masalah atau variabel yang ingin diteliti. Bab 3, dalam bagian ini berisikan metodologi penelitian yang penulis gunakan sebagai pendekatan dalam mengumpulkan data-data atau informasi yang relevan dengan judul yang sudah penulis tetapkan. Yang keempat, bab keempat, dalam bagian ini berisikan tentang analisa data-data dari hasil penelitian. Pertama-tama data direduksi, kemudian diklarifikasi. Setelah itu data-data tersebut akan disajikan dengan konsep yang sudah ditentukan. Data-data penulisan dan hasilnya akan dibuat dalam bentuk temuan-temuan penelitian serta mengkajinya. Bab kelima, dalam bagian ini berisikan kesimpulan penulis dari seluruh tulisan yang sudah dikaji dianalisa oleh penulis. Kesimpulan ini penulis tuliskan secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian juga ada beberapa saran dari hasil kajian tinjauan penulis tentang permasalahan ataupun variabel yang diteliti. Kemudian daftar pustaka terlampir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan telah mempresentasikan di depan kita masing-masing. Tentu masih banyak hal yang harus kita sempurnakan sehingga tugas mereka akan tercapai ya. Dan kemudian kita bisa saling belajar bagaimana mempersiapkan sebuah proposal skripsi yang tentunya kita akan presentasikan juga nanti itu pada saat kita akan ujian skripsi, ujian seminar proposal skripsi semester depan. Karenanya kita boleh memberi masukan, kritikan atau pertanyaan kepada mereka supaya mereka bisa mencapai kesempurnaan dalam presentasi mereka. Dan memberikan kesempatan untuk kita untuk memberi masukan atau memberikan pertanyaan dan kritikan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen. Di sini saya ingin memberikan sedikit masukan kepada kelompok, itu di bagian latar belakang. Setelah saya baca tadi, menurut saya secara pribadi itu terlalu banyak hal yang sebenarnya intinya sama tapi diulang, dan sehingga itu halamannya sampai 12 halaman cuma latar belakang saja, padahal di anjuran yang sudah diberikan Bapak dosen latar belakang cuma 5-7 halaman saja. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Oke, baik. Silakan direspon oleh seluruh kelompok. Ini semua kelompok harus jawab supaya melatih diri kalian nanti menghadapi ujian seminar proposalnya.
Ya, silakan. Apakah kelompok mendengar tadi pertanyaannya Firma? Halo? Apakah masih ada di tempat ini kelompok, anggota kelompok? Masih, Pak. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Firma Fitriani Siagian atas komentarnya. Ya, jadi kami memang dari kelompok 3, memang di sini kami di dalam latar belakang masalahnya, kami memang benar terlalu banyak memaparkan mengenai era society baik 4.0 ataupun 5.0 ini. Nah, jadi mungkin nanti di dalam perbaikan kami ini bisa nanti kami rangkumkan lagi sehingga bisa nanti sinkron di identifikasi masalah kami. Kemudian mungkin juga akan ditambahi oleh teman-teman saya. Silakan. Masih ada dari yang lain, dari anggota kelompok 3? Baiklah, saya akan menanggapi. Baiklah, saya akan menanggapi masukan dari Saudari Firma Syahaan, yang dimana di dalam latar belakang kami itu memang sangat banyak kata-kata yang diputarbalikkan. Tapi itu sebenarnya karena di situ kami sudah memasukkan mengenai faktor penghambat gereja dalam menghadapi era industri di 4.0 dan 5.0. Kemudian bagaimana cara pola pikir pemimpin gereja. Kemudian di situ juga kami juga melihat menaruh bagaimana kekurangnya kapasitas dan sumber daya manusia. Dan kami juga di sini memberikan perubahan-perubahan yang harus dilakukan gereja di era industri 4.0. Jadi makanya kenapa latar belakangnya itu terlalu banyak seperti itu. Mungkin itu juga dapat kami perbaiki di perbaikannya nanti. Terima kasih saya. Oke, yang lain? Silakan. Andre, Betsda, Dian, Vila, Suaranta, Ike, Yohanes, Resti, Suryani, Widya. Silakan. Ada yang mau beri tanggapan lagi terhadap pertanyaan Firma? Widya tadi udah Pak menanggapi. Oke. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen. Saya Johannes ingin memberi tanggapan sedikit, ya menambah dari tanggapan dari teman-teman kami tadi, yang dimana Firma mengatakan di latar belakang terlalu banyak melakukan pengulangan. Ya, memang di latar belakang kami terlalu banyak mengulangi kata-kata pengulangan ataupun membahas tentang era-era 4.0 dan membahas tentang era society di dalam latar belakang kami. Dan mungkin terima kasih kepada masukannya, di perbaikan kami nanti kami akan memperbaikinya agar lebih baik dan lebih sinkron ke identifikasi masalahnya nanti. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan di chat itu dari Saudara Chandra. Silakan ditanggapi oleh kelompok. Baiklah, terima kasih buat Bapak dosen. Di sini saya Vila ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Chandra. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sikap individualis? Bisa kau buka kameramu? Bisa, Pak.
Silakan. Bentar ya Pak ya. Apa yang menyebabkan terjadi sikap individualis? Nah, jadi sudah ada kami bahas di dalam latar belakang masalah. Mengapa itu terjadi? Karena dengan seiring berkembangnya berbagai jenis aplikasi, seseorang bisa menjadi individu yang egois, bahkan lebih bersenang-senang. Nah, karena seseorang akan lebih menikmati pertemanannya ataupun pergaulannya dengan dunia mayanya. Bahkan dia pun sering menyendiri dengan asik dengan sosial medianya sendiri, bahkan dengan orang-orang sekitarnya. Jadi sikap itu muncul, ataupun sikap individualisme itu. Dia kurang pandai, seseorang itu kurang pandai memakai ataupun memanfaatkan teknologi yang ada. Dia asik dengan individualisnya, memakai dunia mayanya untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang yang jauh. Dia lupa dengan orang-orang sekitarnya. Seperti itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Oke, yang lain? Saya, Pak. Baik. Ya, baik. Di sini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Chandra tentang sikap individualis yang muncul akibat dari revolusi industri 4.0. Ya, hal ini dilatar belakangi karena seperti tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Saudara Vila, yang mana setiap orang lebih fokus kepada media sosial yang ada. Mereka hanya fokus pada dunia mayanya, sehingga ada perkataan juga yang mengatakan bahwasanya yang jauh itu semakin dekat, sedangkan yang dekat itu semakin jauh, seperti itu. Mereka itu lebih menyukai dunia maya daripada dunia aslinya. Mereka lebih suka berbaur dan lebih suka menyampaikan apa yang ada dalam apa yang mereka rasakan seperti curahan hatinya. Mereka lebih suka menyampaikannya dalam dunia maya seperti itu, sehingga revolusi industri ini juga menciptakan terkikisnya sikap saling menyapa satu sama lain seperti itu. Jadi dalam hal ini juga, dalam revolusi industri ini juga, sikap individualistik yang semakin nampak itu ialah dengan banyaknya suguhan-suguhan dari media sosial yang ada, dengan perkembangan zaman yang ada, dan banyaknya yang disuguhkan dalam hal duniawi seperti itu, mereka semakin berlomba-lomba untuk memenuhi hasrat mereka tanpa mementingkan orang lain seperti itu. Jadi mereka hanya fokus untuk dirinya sendiri seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan. Baiklah, Oke, silakan. Baiklah, saya akan menambah sedikit. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sikap individualis di era revolusi industri 4.0, yaitu penyebabnya itu karena semakin berkembangnya media internet yang bersifat cepat, sehingga orang-orang yang sudah kehilangan jati dirinya sesungguhnya, yang dimana orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan keadaan di sekitarnya. Misalnya dengan adanya handphone dapat menutup manusia, bahkan semua orang lebih mementingkan HP-nya ketimbang dengan adanya kesusahan di sekitar mereka. Contohnya itu seperti di dalam sebuah rumah tangga, seorang istri dan seorang suami, yang dimana mereka lebih sibuk mementingkan HP-nya. Ya. Baiklah, saya akan menambahi ya, Pak. Silakan. Sifat individualisme itu merupakan suatu falsafah yang ditinjau dari sudut pandang moral, politik, atau sosial yang pada intinya mereka ini menekankan kemerdekaan atau kebebasan diri sendiri atau individual. Dan mereka bahkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain, seperti yang sudah dicontohkan oleh para penyaji tadi. Mereka lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, mengutamakan gadgetnya sendiri daripada ketimbang bersosialisasi dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Seorang individualistis ini juga
orang yang kurang senang terhadap segala standar moral atau aturan yang dikenakan padanya. Karena menurut mereka peraturan-peraturan itu dianggap menghalangi kebebasan diri mereka. Mereka di sini juga percaya bahwa seorang individualistis itu tidak perlu terkait pada tatanan moral yang digunakan oleh masyarakat, sebab mereka merasa bebas untuk mementingkan dirinya sendiri. Mereka ingin memiliki kebebasan dirinya sendiri. Seperti itu, Pak. Saya kembalikan. Ya, saya akan menambahi. Nah, di era globalisasi ini seseorang memang cenderung memiliki dunianya sendiri. Namun di dalam hati kecilnya itu ia ingin bersosialisasi. Tak mengherankan media sosial pun menjadi salurannya. Bahkan juga orang di luar sana banyak menyalahkan atau melakukan gadget-gadget dengan tidak saling tegur atau bahkan saling tidak sapa gitu dalam melakukan adanya era globalisasi. Bahkan di dalam ini ia mengakui bahwa modernisasi dan globalisasi memperdalam jurang pemisahan antara individu dan secara konkret menimbulkan kesenjangan sosial. Namun di dalam contohnya di dalam anak-anak sekarang ini banyak sekali salah menggunakan gadget sehingga ia banyak melupakan apa inti atau apa manfaat dari gadget itu. Mungkin bisa ditambahi oleh teman saya. Ya, menyimpulkan sedikit dari semua pernyataan kami tadi. Jadi inti dari jawabannya kenapa ketika 4.0 itu ada, muncul sifat-sifat individualistik oleh seseorang. Nah, inilah yang dinamakan bahwa ketika kita yang menjadi penerima atau pemakai, kita butuh yang namanya kebijakan dalam memakai sesuatu. Jangan sama halnya kayak lingkungan dengan manusia. Bukan lingkungan yang menguasai manusia, tetapi manusialah yang menguasai lingkungan. Begitu juga dalam era 4.0 ini. Bukan teknologi itu yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai teknologi. Masa iya kita yang dikuasai oleh robot atau sebuah perubahan-perubahan, tetapi kita yang membuat perubahan. Kita yang menciptakan teknologi, jadi harus kita yang menguasai mereka, bukan mereka yang menguasai kita. Tetapi yang terjadi adalah kita dikuasai oleh teknologi, kita terbuai oleh kecerdasan segala sumbangsi dan segala kelebihan yang kita ciptakan sendiri, sehingga itu yang memicukan sifat individualistik tadi. Kita terbuai oleh teknologi sehingga teknologi yang menguasai kita. Mungkin cukup untuk itu, kami kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya di kolom chat dari Saudara Andre. Silakan ditanggapi oleh kelompok. Silakan. Menanggapi Saudara Andrewin saya Pak sedikit. Jadi silakan. Saya ingin katakan kepada Saudara Andrewin, sepertinya saudara tidak mengikuti baik pembelajaran bimbingan proposal skripsi. Menanyakan apa yang telah kita pelajari. Tanggal 13/99 Bapak dosen telah mengirimkan bagaimana penulisan skripsi atau bimbingan proposal skripsi. Tapi menjawab pertanyaan itu, kami sengaja memang membuat ini dalam bentuk sajian karena supaya tidak banyak kali halaman, karena khususnya dalam spasi di penulisan proposal skripsi dia spasi ada 2 seperti itu. Kemudian menjawab tentang ini sebenarnya masukan yang nomor 2, nomor 3. Yang nomor 2 dalam catatan kaki ada memiliki tanda koma dalam kota terbit, catatan kaki lain tidak ada tanda koma. Kami mencantumkan koma dalam catatan kaki yang ke-9, 15, dan 19 karena itu sebagai jarak pemisahan kepada pernyataan nama kota terbit. Dan mengapa catatan kaki lain tidak ada koma? Nah, ini kesilapan penulisan dan memang sebenarnya seperti cara penulisan yang telah diterangkan Bapak dosen kita pada minggu-minggu yang lalu mempunyai tanda koma. Kemudian ada masukan di dalam jurnal seharusnya halaman buku tidak usah dicantumkan dan tanda kurung
tidak usah dibuat. Nah, dalam jurnal sebenarnya, kalau sebenarnya mempunyai halaman, wajib dicantumkan halaman. Tetapi kalau tidak ada halaman, boleh mencantumkan dalam paragraf berapa dia dituliskan dalam sebuah jurnal. Demikian yang dapat kami tanggapi. Apabila ada rekan-rekan yang ingin menambahi. Silakan yang lain yang mau menanggapi. Saudara, siapa lagi yang mau menanggapi? Andres, Tompu, silakan. Ya Pak, terima kasih kepada Bapak dosen. Di sini saya hanya menambahi karena sudah dijelaskan oleh Saudara Dian tadi mengenai masukan dari Saudara Andrewin. Dan setelah saya periksa memang apalagi poin nomor 2 masukan dari Saudara Andrewin, saya sudah periksa tadi memang betul adanya bahwa kami mencantumkan tanda koma. Ya, dalam bagian itu kami akan perbaiki, dan penulisan daftar pustaka itu jurnal juga akan kami perbaiki karena memang mungkin karena beberapa orang dari kami berbagi untuk mengerjakan sehingga sedikit ada kendala ataupun kekeliruan sehingga kami kurang memeriksa. Terima kasih atas masukannya. Oke, ada lagi yang memberi masukan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Ya, dari si Joshua ke Jessica ya, silakan. Terima kasih Bapak dosen kami atas kesempatan yang diberikan dan juga teman-teman penyaji ya. Adapun yang menjadi pertanyaan saya di sini ialah mengenai sebenarnya yang pertama lah, sebenarnya seberapa besar sebenarnya dampak negatif yang diakibatkan dari perkembangan zaman 4.0 yaitu perkembangan industri kepada gereja sendiri. Karena kalau saya melihat dari tadi, kebanyakan dari teman-teman memaparkan yang paling berdampak itu ialah sifat individual dari seseorang seperti dia. Dan tidak memaparkan bagaimana contoh yang paling konkret lah seperti itu dia. Yang diakibatkan dari perkembangan zaman dari 4.0 yang menuju ke 5.0 gitu. Sebenarnya tidak ada yang bisa saya dapati dari diskusi dari tadi yang mengenai sebenarnya seberapa besar sih dampaknya dari perkembangan zaman ini terhadap gereja dan seberapa besar pula gereja menanggulangi dan membentengi setiap jemaatnya di dalam perkembangan zaman ini. Karena bila dilihat dari perkembangan 4.0 ke 5.0 bisa dikatakan ya lumayan wow lah bisa dikatakan. Karena begitu pesatnya perkembangan zaman ini kan dari 4.0 sampai ke 5.0. Bila teman-teman pernah nonton film Tony Stark yang dimana Tony Stark sendiri berada di suatu tempat dan dia bisa memaparkan dan presentasi dan tampil di tempat lain, ya itu adalah sebagai gambaran dari 5.0 gitu. Lantas gereja sendiri apa sebenarnya langkah atau tahapan yang dilakukan dari gereja sendiri terhadap 5.0 yang akan datang ini? Apakah gereja akan ya seperti apa adanya atau bertransformasi untuk mengikuti perkembangan zaman itu sendiri? Nah, mungkin cuman itu pertanyaan saya kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Silakan direspon oleh kelompok. Ya, terima kasih kepada Saudara Joshua Nadeak. Di sini saya akan menanggapi mengenai tadi faktornya ya. Apa sebenarnya faktornya bila era industri 4.0 ini bahkan akan sampai pada era industri 5.0? Seperti yang kami jelaskan dalam proposal kami, bahwasanya ketika era ini dipergunakan lebih dalam hal negatif, maka akan terjadi seperti yang kami sampaikan, gereja hanya sebatas bangunan kuno, gereja hanya sebatas bangunan, tidak ada lagi karena segala kehidupan sudah dihandle oleh teknologi. Mereka tidak membutuhkan perjumpaan dengan sesama, tidak membutuhkan pergaulan dengan sesama, apalagi sesama orang Kristen, sehingga
akan terjadi kekosongan dalam gereja. Sehingga gereja harus bertindak. Gereja harus berpikir untuk mencegah hal tersebut terjadi. Seperti menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana gereja harus menindakinya? Bagaimana apa upaya gereja, kan begitu? Upaya gereja seperti yang kita lihat menyaring, di mana tidak semua hal itu diambil secara mentah ke dalam gereja, tetapi dia melihat kebutuhan sesuai dengan kebutuhan gereja. Ketika gereja membutuhkan teknologi itu, maka akan dipakai sesuai dengan kebutuhannya dan positif. Sehingga hal yang negatifnya tidak akan masuk ke dalam gereja dan tidak akan dibawa gereja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya apalagi di masa era pandemi ini, teknologi ini sangat diperlukan oleh gereja. Teknologi sudah menjadi bagian dalam pewartaan, sudah menjadi bagian dalam ibadah gereja, ibadah di rumah. Itu sudah kita pakai. Tetapi gereja harus pandai menyaring, harus melihat dan menimbang mana yang seharusnya dipakai dan mana yang seyogianya dipertahankan di dalam gereja. Terima kasih. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya akan jawaban dari Baik. Resti dulu, nanti baru Meli. Silakan Resti. Baik, terima kasih. Kami ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Yosua, yang mana saudara menanyakan sebenarnya apa dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Iya, teknologi industri ini seperti tadi sudah dipaparkan oleh kami penyaji, selain memberikan kemudahan, juga memberikan dampak negatif. Salah satunya tadi sudah kami bahas, yaitu sikap individualistik yang semakin membesar. Kemudian ada juga sikap lain, yaitu sikap materialistik, hedonis, sekularisasi, ateis, dan hal ini juga dapat menyebabkan frustasi hingga adanya depresi dan juga dapat menimbulkan kekikisan dalam hal spiritual jemaat dan masyarakat seperti itu. Jadi dalam hal ini saling berkaitan juga dengan pertanyaan saudara yang kedua, bagaimana gereja berperan dalam hal ini seperti itu. Ya, kita ketahui bahwasanya gereja itu sebagai tubuh Kristus yang memiliki visi dan misi dalam tritugas panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Dalam hal perkembangan zaman ini, gereja juga memiliki tugas yang sangat besar, yaitu sebagai tembok dan benteng bagi jemaatnya, agar jemaatnya itu tidak terjerumus dengan perkembangan zaman yang ada seperti itu. Dan gereja juga harus tetap dapat melakukan perkembangan dan mengikuti zaman seperti itu, agar ada modal bagi gereja untuk memimpin dan membina jemaat dan warga gerejanya seperti itu. Gereja juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada seperti itu, agar dampak negatif dari perkembangan zaman ini bisa teratasi dan jemaat bisa diselamatkan, yaitu tidak terikut dengan zaman dan tidak melupakan gereja, sehingga sikap atau spiritualnya itu tidak terkikis seperti itu. Dalam hal ini juga kami sudah katakan bahwasanya dalam menghadapi revolusi industri ini bukan hanya kecerdasan intelektual yang harus bermain, tetapi kecerdasan spiritual juga harus dipergunakan, sehingga dalam hal itu tugas gereja sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman dan untuk menumbuhkan kecerdasan baik itu intelektual dan baik itu dalam kecerdasan spiritual bagi jemaatnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan. Ya, silakan Meli. Baiklah, saya ingin sedikit menambahi. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan juga hampir sama dengan yang disampaikan oleh Resti, bahwa mengenai dampak
tadi sudah kami jelaskan mengenai salah satu dampak dari dampak buruk dari masuknya era 4.0 dan 5.0 ini, salah satunya adalah individualistik. Namun ada juga dampak lainnya yang sudah kami wawarkan juga di dalam file kami, bahwa juga bisa menghasilkan kehidupan yang materialistik. Kemudian adanya juga kehidupan menjadi hedonis. Kemudian dampaknya ada juga menjadi sekularistik dan ateistik. Bisa juga membuat kehampaan secara spekulasi. Jadi sehingga di sini gereja perlu pendekatan secara spiritual untuk menangani masalah yang menjadi dampak-dampak daripada yang terjadi di warga gereja khususnya. Dan gereja juga harus bisa berperan aktif dalam menyikapi dan memanfaatkan teknologi di era industri 4.0 ataupun 5.0 ini sebagai alat untuk menjalankan bagian misinya, seperti yang terjadi juga saat ini kan, pandemi COVID yang masih ada di tengah-tengah kita. Jadi dengan hadirnya teknologi, gereja menjadi tertolong untuk boleh terus menjalankan misinya. Dan dengan hadirnya era 5.0 saat ini, berarti di sini kita menuntut kehidupan warga gereja itu dituntut kehidupan yang spiritualitas yang lebih baik agar mampu menghadapi perkembangan yang tidak hanya dari segi kecerdasan yang secara kognitif, tetapi juga dari segi spiritualnya juga. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan. Saya kembalikan ke Bapak dosen. Oke, silakan tambah Ike dan Suryani. Widya dulu, Pak. Boleh? Oke, silakan. Oke, baik. Revolusi industri ini merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksi dalam dunia industri dan juga gereja. Di sini di dalam revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan bersatunya berbagai teknologi yang memanfaatkan Internet of Things atau alat yang dapat mengirim data melalui internet. Sedangkan konsep society 5.0 ini muncul akibat revolusi industri yang dari 4.0 tadi, yang dimana society 5.0 merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia itu sendiri atau human centered dan berbasis teknologi, yang dimana jika sebelumnya masyarakat mendapatkan informasi dari 4.0 ini dengan cara mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data, lalu diaplikasikan di dunia maya melalui internet. Namun di era Society 5.0 ini sejumlah besar informasi didapat dari sensor di ruang fisik, kemudian terakumulasi di dunia maya. Dan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 ini yang merubah dunia secara cepat dan signifikan, tentu saja memberikan dampak bagi gereja. Kemudian ancaman kepada gereja ini bukan lagi berbentuk fisik saja, melainkan bentuk digital. Kemudian dampak yang paling berpengaruh kepada gereja sudah kami taruh di latar belakang, yaitu pola pikir berdampak terhadap pola pikir pemimpin gereja, yang dimana jika pola pikir pemimpin gereja berdampak, yaitu di sini pemimpin setiap gereja pasti mendapatkan sebuah kemajuan dalam gereja yang mereka pimpin. Namun dari antara pemimpin gereja, ada di antara mereka yang tidak memiliki visi, namun juga ada dari mereka yang memiliki visi misi tetapi tidak melakukannya karena sudah terbuai oleh era industri 4.0 dan 5.0. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia, yang dimana jika itu terjadi, maka dari itu gereja harus memiliki sumber daya manusia yang sanggup menguasai teknologi dengan cepat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Seperti itu saja, Pak. Boleh ditambahin dengan teman-teman yang lain, saya kembalikan. Ya, sedikit nambahi. Sedikit dari saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak Vila. Ya, silakan. Ya, baiklah. Sedikit menambahi jawaban untuk pertanyaan dari Joshua Nadea yang bertanya bahwasanya seberapa besar sebenarnya pengaruh adanya perubahan revolusi industri 4.0 ataupun 5.0 ya. Nah,
adanya revolusi ataupun perkembangan zaman ataupun teknologi di masa sekarang, terkhususnya bagi gereja, itu pasti memiliki sifat ataupun dampak yang positif maupun juga negatif. Terkhusus juga untuk gereja-gereja masa kini. Tapi itu berlaku ataupun itu tergantung bagaimana gereja, bagaimana sikap gereja dalam menyikapi perubahan tersebut. Nah, ada juga bagi para pemimpin gereja, perubahan merupakan sebuah ancaman. Mereka menganggap bahwa gereja yang mengikuti perubahan dunia disebut sebagai gereja yang bersifat duniawi. Nah, pandangan ini merupakan sebuah pandangan yang sempit dalam melihat sebuah perubahan. Nah, pola pikir ini terbatas akan mengekang pemimpin dalam zona nyaman, sehingga tidak berani mencoba hal baru. Zona nyaman merupakan zona yang berbahaya bagi sebuah gereja. Jika mereka tidak melakukan perubahan, maka akan dapat berdampak buruk, yaitu gereja itu akan mati. Gereja hanya akan menjadi bangunan kuno, seperti yang dikatakan oleh saudara Andre tadi juga, dan tempat sejarah saja. Masalah bersifat duniawi ataupun tidak tergantung dari perubahan dunia yang terjadi, dan juga melainkan sikap dari gereja dalam menyikapi perubahan tersebut, yaitu dalam revolusi industri 4.0 dan juga 5.0. Hanya segitu yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Silakan tambah tadi oleh Johannes Malango. Terima kasih Pak dosen ya. Mungkin hampir sama ya sama semua tambahan-tambahan dari teman-teman, dan kebanyakan tambahan-tambahan dari teman-teman tadi memang telah menjawab semuanya, dan itu lebih mengarah ke dampak-dampak yang bersifat negatif tersebut dalam gereja. Ya, sedikit menambah saja Pak dari dampak positifnya, mungkin dalam gereja dalam memanfaatkan teknologi dalam dampak positif untuk jemaat-jemaatnya supaya tidak terlalu ke dampak negatif seperti menjadi individualistik atau sebagai yang lain. Mungkin gereja bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan cara menggunakan teknologi itu untuk seperti melalui Zoom, Meet, seperti itu, dan bisa melakukan sharing dengan menggunakan teknologi tersebut supaya lebih ke dampak-dampak positifnya, dan mereka lebih mengarah ke perubahan yang lebih baik dalam pemanfaatan teknologi tersebut, Pak. Mungkin itu saya sedikit dari tambahan saya. Terima kasih. Oke, silakan Ike dan Suryani. Ya, saya sedikit menambahi Pak dari jawaban-jawaban teman-teman saya, yang dimana pada titik 5.0 ini merupakan membuka kecerdasan buat data yang dikumpulkan untuk melalui internet dalam bidang kehidupan. Namun dalam individual gereja itu faktor negatifnya itu ketika tidak ada munculnya individualisasi itu, maka gereja tidak akan hidup, sama seperti dikatakan teman kami tadi. Kalau tidak ada seperti itu, mungkin pada zaman sekarang seperti COVID-19 ini, mungkin gereja tidak bisa hidup, ataupun iman kita tidak bisa tercerna bagaimana kondisi kita meskipun dalam kondisi COVID ini, mungkin bisa menolong dalam individu adanya 5.0 ini. Mungkin ditambahi oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baiklah, saya akan menambah sedikit, yang dimana dampaknya itu takutnya nanti gereja menjadi kosong. Orang-orang lebih senang bermain HP dan mencari jawaban ataupun pergumulan mereka dari Google daripada datang ke gereja. Itulah dampak salah satunya. Oke, baik. Karena waktu ya, kita akan batasi, tidak akan semua bisa kita cover ya. Saya hanya mau klarifikasi ini soal kehadiran kita. Tampaknya ada 8 orang yang tidak hadir di kelas kita. Signifikan ini ya, tidak hadir. Saya kurang tahu apakah mereka ini sudah terlampau pintar sehingga tidak bisa hadir hari ini. Dan mungkin pada hari-hari sebelumnya pun saya lihat keseriusan seseorang hadir tidak begitu serius ya. Nah, hati-hati nanti jika kalian terkena pada absensi sehingga tidak bisa mengikuti ujian akhir semester ya. Nah, hari ini kita yang
tidak hadir, ya ada Andreas Manulang ya, tidak hadir. Izin Pak, mohon maaf Pak. Jadi tadi Andreas chat saya dari Instagram kalau dia HP handphonenya hilang Pak gitu. Jadi mungkin ada kendala untuk nggak bisa join di dalam Zoom kali ini Pak. Terima kasih. Ya, informasi itu kan tidak saya dapatkan. Jadi saya kan punya nomor, saya punya kontak, dan bukan saudara dosennya kan? Saya yang menjadi dosennya. Saya tidak punya kontak dengan dia. Sebagai mahasiswa dia harus punya akal mengatasi masalahnya. Ya. Itu Andreas ulang tidak hadir. Kemudian Emi Sumita Girsang tidak hadir. Kemudian siapa ini? Imaniar ya, Imaniar Sitinjak tidak hadir. Kemudian ini siapa lagi yang tidak hadir? Ya, itu ya. Dan nanti bisa saya cek lagi siapa-siapa saja yang tidak hadir. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya juga saya bisa cek nanti. Jangan terkejut nanti kalau kalian tidak lolos ya, kalau absennya sudah banyak. Karena absen ini tidak bisa diatur ya, tidak bisa. Iya. Oke, saya akan lanjutkan karena saya tidak akan fokus dengan itu. Yang menyelamatkan bukan dirimu, bukan saya. Iya. Ada beberapa banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh penanya ya, dan itu akan menjadi pertimbangan kelompok untuk memperbaiki sajiannya. Dari saya ada beberapa catatan yang akan diperhatikan oleh kelompok nanti. Yang pertama daftar isi sudah ada, sama cover sudah dikerjakan. Yang kedua soal mendelay belum dikerjakan. Nanti dalam perbaikan supaya menggunakan aplikasi mendelay. Boleh saja sih tidak digunakan, tapi nilainya tidak maksimal ya. Kalau tidak mau digunakan nggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa. Tapi kalau kalian paksa diri kalian untuk lebih bagus, lebih bagus. Tapi kalau tidak mau nggak apa-apa. Kemudian soal sumber. Nanti kalau kalian ujian skripsi, ujian seminar proposal skripsi, yang utama itu sumber juga menentukan keberhasilan seminar ini. Ya. Nah, misalnya begini, supaya kalian lihat ya. Ini di mana nama jurnalnya? Jurnal teknologi kan ini ada. Jurnal teknologi. Nomor berapa? Ini harus ada. Nomor. Kemudian tahun. Tahun juga ya. Volume biasanya. Volume. Ini harus ada. Dan ini ditulis miring. Sama dengan tahun ini juga ditulis miring.
Itu ya. Kemudian ini tidak ada nama jurnal. Tidak ada nama jurnal, volumenya tidak ada, nomornya juga tidak ada ya. Nomor dan volume tidak ada. Ini seharusnya ditulis di apa? Miring. Jadi kalau menulis jurnal, yang ini tidak perlu miring. Ini hanya butuh tanda petik. Di sini tanda petik, bahan nama jurnal miring. Baru di sini halaman, kalau mau pakai halaman. Ya, itu cara menulis dari jurnal. Makanya banyak sekali ini tidak ada nama jurnalnya. Kan? Nama jurnal. Baru ini PT tidak perlu ditulis PT. PT Gramedia, PT BPK, ini kan tidak perlu. PT Gramedia aja, tahu pustaka utama. Kemudian cara mengutip dari apa ini seperti ini, diktat ya, dari diktat tidak seperti ini, harus seperti ini. Herianto, tanda petik pemimpin pelayan kaum muda, koma diktat kuliah. Karena ini yang bukunya, diktat ini jadi bukunya. Itu yang miring. Baru Semarang, ST 2000 halaman sekian. Ini cara menulis dari diktat. Kalau itu benar-benar diktat. Ini aneh sebenarnya. Ini diktatnya STTI Harvest Semarang. Tapi bisa sampai kepada kalian ya. Ya, mungkin karena digital ya. Kemudian ini maksudnya ini. Konsisten lah. Kalau mau pakai huruf besar semua penerbitnya, maka yang lain pun harus huruf besar. Misalnya Canisius pun harus huruf besar. Supaya konsisten. Kalau mau huruf besar semua, huruf besar. Kalau huruf kecil, huruf kecil. Gitu ya. Lalu nama orang pun gitu. Kalau mau huruf besar semua, huruf besar. Tapi kalau mau huruf kecil, huruf kecil. Harus konsisten. Jadi itulah karya ilmiah. Memang harus konsistensi dinilai. Nah ini penerbit kencana, nggak usah. Ini juga gini. Jakarta ke sini, lanjut aja ke sini, ditulis di sini. Nggak usah buat PT, Felix Media, Komputindo, Kompas Gramedia. Waduh, panjang sekali. Penerbit Andi, ini juga huruf besar. Ini nama jurnalnya mana? Kalau di era digital sekarang harus ada alamat apanya, alamat websitenya. Alamat websitenya dari mana? Ini nggak ada alamat website. Kalau di era digital sekarang, kalau kalian download, masukkan ke Mendeley, nanti akan ada alamat websitenya. Tapi kalau kalian tidak menggunakan Mendeley, maka alamat websitenya tidak kelihatan. Nah, ada juga ini alamat website ini, tapi tidak bisa di apa namanya, di download, apa diunduh atau disita dicari. Oh, misalnya ini. Coba ya, saya akses dulu ini.
Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya ini. BKKBN Institutional Repository. Padahal di catatan kaki kalian ini Prince Bank Jogja rekreasi dalam solusi UGM. Ini UGM. Tapi tidak bisa diakses. Dia lari ke BKKBN. Badan Keluarga apa ini BKKBN. Keluarga berencana mungkin. Tapi ini dibuat di sini jurnal Pancanaka. Ya, nggak sesuai dia, nggak nyambung. Hati-hati kalau kalian mau mengambil dan datanya tidak bisa diakses. Itu nanti penilaian. Kalau kalian membuat seperti itu, maka ya tidak akan mendapatkan izin untuk meneliti ya. Lalu ini, seharusnya ini kan kalau dia buku, ini harus huruf miring. Tapi ya enggak, kalian buat miring. Nah ini saya kurang tahu apakah ini jurnal. Kalau jurnal dia mana nomornya, volumenya nggak tahu kita. Baru spasi ini. Ini banyak spasi. Literatur saat tidak usah. Ini juga huruf besar nggak konsisten. Masih banyak hal yang inilah akibat kalau tidak menggunakan Mendeley. Dan menjadi Mendeley itu usahakan datanya bagus supaya jangan salah. Nah, kalau menulis di dalam kurung, setiap nama kitab suci itu disingkat. Kalau dalam kurungnya, disingkat. Tapi kalau dalam kalimat, dia dipanjangkan. Nah ini, siapa nama penulis? Apa misi gereja? Siapa nama penulis? Kalau saya akses ini diklik, cek, kita lihat nanti siapa. Ini dia. Apa misi gereja? Kan ini kan. Lalu siapa penulisnya? Ini Daniel A. Robbins. Apa judul bukunya atau judul artikelnya? What is the mission of the church? Mana alamatnya? Ini alamat. TheVictories.org Churches Book. Ini kan ada lengkap di sini. Yang diakses dari mana? Dari sini. Misi Sabda. Nah itu. Jadi harus jelas cara mengutip kita. Dari mana? Ini enggak jelas. Siapa nama penulisnya? Ini Freddy Siagian. Tahunnya ini harus juga miring ya. Tanpa dalam kurung lagi. Ini tidak dalam kurung lagi. Canisius ini besar. Ini volume ini harus miring, ikut miring ini. Ini harus miring. Karena itu bagian dari buku. Jurnal itu dalam volume ini itu menjadi bagian dari buku. Nah, kemudian buku. Salah satu syarat untuk diterima menjadi seminar skripsi nanti itu kan sudah jelas kemarin, buku itu harus 25 dan yang berbahasa Inggris itu 4.
Kalian sudah memenuhi 4. Tapi bukunya belum sampai 25. Ini masih dipertimbangkan. Walau ada jurnal-jurnal lain itu pendukung. Ya. Dan cara menulisnya pun banyak sekali ini. Ini nggak jelas ini kita buku apa ini. Apakah ini buku apa artikel. Ini jadi masih banyak harus diperbaiki di daftar pustaka. Kalau kalian mengutip seperti ini, eklesia terdiri dari segini, tidak perlu ini dalam daftar pustaka, ini nggak perlu. Yang perlu kan ini, penulisnya ini. Itu yang buku, ini bukan buku ini catatan. Ini semua mana nama jurnalnya ini. Lalu cara menulisnya, ini bukan miring. Ini yang harus miring. Ini juga bukan miring. Ini yang harus miring. Nama jurnal itu yang harus miring. Nah, tadi kalian buat diktat kuliah, tapi di sini sumber disertasi. Apa hubungan diktat kuliah ini dengan disertasi? Disertasi. Diktat ya diktat. Gitu ya. Jadi banyak yang masih diperbaiki. Nah, kita masuk ke substansi. Memang benar tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, latar belakang kalian itu masih turun naik, gitu. Nggak jelas dia, panjang sekali tapi nggak jelas. Nah, dalam sebuah latar belakang masalah, yang penting dalam latar belakang masalah itu ialah kalian jelaskan apa pergumulan teologis atau pergumulan akademis kalian. Apa keresahan kalian atau kegusaran atau keresahan kalian terhadap topik. Nanti kan kalian punya judul. Judul kalian itu kan berarti kalian resah dengan sesuatu. Misalnya ini upaya gereja menghadapi era 4.0 industri dan era masyarakat 5.0. Tentu kalian harus merasakan resah. Mengapa resah? Apakah gereja berupaya untuk menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0? Atau gereja tidak mau tahu dengan era ini? Sehingga kalian resah. Saya ini resah kok gereja ya tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, sehingga kalian mulai memiliki keresahan, kegundahan secara akademis. Itulah sebabnya saya membuat judul skrip saya ini. Kira-kira begitu. Jadi mulailah kalian resah terhadap sesuatu. Dan keresahan itulah yang menjadi persoalan akademis. Nah, jadi ini yang saya lihat terjadi pengaburan ya terhadap persoalan penelitian. Jadi tidak jelas karena banyaknya pandangan-pandangan pemikiran yang tidak fokus. Padahal sederhana sebenarnya. Kalian jelaskan aja apa sebenarnya itu realitas dari revolusi industri 4.0. Nah, revolusi 4.0 itu kan secara fundamental mengubah hidup dan kerja manusia. Hidup manusia dan kerja manusia berubah. Kalau dulu era industri 1.0 itu ketika menemukan mesin uap, dari tenaga fisik digantikan oleh tenaga mesin. Era 2.0 ditemukanlah listrik menggantikan uap. Mulailah orang tidak berjalan lagi lambat karena sudah ada sepeda motor, sudah ada mobil, itu cepat. Era 3.0 ditemukanlah komputer. Tidak perlu lagi mesin tik. Mengetik surat tidak perlu lagi lama-lama. Memprint tidak perlu lagi lama-lama. Sudah ada komputer. Era 4.0 ditemukanlah internet. Orang tidak perlu lagi mengirim lama-lama. 3 bulan mengirim surat. Sekarang melalui email semua. Nah, ini kan perubahan kerja manusia. Makin cepat, makin cepat. Bahkan ruang lingkupnya, ruang skalanya, ruang kompleksitasnya lebih luas. Dan
tampaklah di era 4.0 ini ada robot kecerdasan, ada teknologi nano B, ada bioteknologi, ada teknologi komputer, kuantum, blockchain, teknologi berbasis internet, printer 3 dimensi. Ini ada. Pertanyaannya, apakah gereja sudah berada di sini? Apakah gereja sudah tune in atau sudah matching dengan ini, sudah melakukan ini? Atau gereja tidak tahu, tidak mau tahu, tetap dia pada posisi tidak mau tahu dengan era 4.0, industri 4.0. Gereja tidak mau membuat kehidupannya berkembang secara digital. Apalagi kalau kita lihat nanti 6 pilar utama dalam 4.0 itu, revolusi 4.0. Apa itu? Masyarakat yang digital, energi yang berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, teknologi di tempat kerja. Apakah gereja sudah melakukan pelayanan digital, tata gerejanya digital, ibadahnya, tata liturginya digital, konfesinya digital, almanaknya digital, majalah gerejanya digital? Apakah sudah sampai ke sana? Apakah gereja sudah memiliki energi berkelanjutan? Apakah gereja sudah memiliki mobilitas yang cerdas? Kemana-mana pendeta itu membawa kemajuan teknologi, atau pendeta sama sekali tidak mau mengikuti perkembangan teknologi? Kalau ada yang berkhotbah pakai laptop atau berkhotbah dengan iPad aja kita masih risih. Katanya hanya firman Tuhan yang tertulis dicetak dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang ada dalam Alkitab elektronik itu enggak dikatakan firman Tuhan. Ini kan masih pemikiran 3.0 atau bahkan 1.0. Nah, di sini apakah pelayanan gereja sudah menggunakan teknologi? Ini kan. Di sini persoalan kita. Sehingga saya sebagai penulis, sebagai peneliti hendak melihat apakah memang gereja sudah berupaya menghadapi era 4.0 secara teknologi. Nah, lalu apa rupanya era masyarakat 5.0? Apa sama dengan era industri 4.0? Oh, beda. Era masyarakat 5.0 itu adalah mengintegrasikan ruang maya dengan ruang fisik. Jadi ada yang diintegrasi. Saya sebagai manusia terintegrasi dengan teknologi 4.0, era industri 4.0. Itu namanya masyarakat 5.0. Saya tidak perlu lagi antrian ke bank membayar tunggakan, membayar listrik, membayar air pump, membayar pajak. Semuanya sudah di teknologi 4.0, di smartphone. Saya lapar, tidak perlu lagi saya pergi ke pasar. Saya tinggal tekan dengan jemari saya, digitus jemari dengan menekan GoFood. Saya butuh kendaraan, GoCar, Gojek. Itu namanya masyarakat 4.0. Saya ingin melihat keadaan sekitar saya, tidak perlu lagi saya terbang, tapi saya menggunakan drone. Ini harus dikatakan, yang kita lihat. Integrasi itulah yang disebut dengan masyarakat 5.0. Di mana manusia semakin lebih mudah mencapai keinginannya. Jadi sistem kerjanya semakin efisien, tapi mencapai tujuan semakin baik. Ini masyarakat 5.0. Cirinya ialah masyarakat 5.0 itu mempunyai IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, AI, Big Data, Robotik. Jangan-jangan kalian sendiri pun tidak mengerti apa itu. Bagaimana gereja mau kita tuntut menghadapi era masyarakat 5.0? Kita saja tidak tahu apa itu era masyarakat 5.0. Nah, inilah yang harus kalian lihat. Kegelisahan. Sehingga nanti kalian akan mengatakan, inilah yang membuat saya terinspirasi menulis skripsi ini. Kira-kira begitu. Nah, nanti kalian lihat misalnya apa kesamaan era industri 5.0 dengan masyarakat 5.0.
Lalu apa perbedaan masyarakat 0.0 dengan industri 5.0? Ada perbedaannya dong. Dan itulah yang akan kita. Apakah semua ini sudah dihadapi gereja atau sudah berada dalam kehidupan gereja? Nah inilah, baru nanti kalian identifikasi masalahnya. Dengan identifikasi masalah itu, maka kalian akan melihat fakta bahwa gereja belum menghadapi, gereja belum memulai, gereja belum melaksanakan sosialisasi tentang era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Itu identifikasi masalah. Dengan demikian nanti kalian akan mulai membatasi masalah. Bukan dari perspektif ilmu kedokteran, bukan perspektif ilmu pendidikan atau sekuler, tapi dari perspektif gereja. Nah, jadi pembatasan masalah tidak perlu berteori. Tak usah lagi pembatasan masalah adalah itu kan teori. Tak usah lagi dibuat teori. Langsung aja batasi masalah. Dalam skripsi ini saya akan membatasi diri, bukan membahas era revolusi industri 4.0 dan era masyarakat itu dari sudut pandang sekular, tapi saya lebih fokus pada gereja. Udah dibatasi gereja itu. Nah, baru perumusan masalah juga, tak usah berteori. Rumusan masalah adalah, nggak usah, tuliskan aja apa rumusan masalah. Rumusan masalah ialah 3 pertanyaan penelitian. 1 pertanyaan inti dan 2 pertanyaan turunan. Jangan banyak-banyak pertanyaannya. Pertanyaan itu lebih menohok. Kalau tadi kita sudah gelisah apakah gereja menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0, apakah gereja menghadapi atau tidak? Maka pertanyaan, mengapa gereja tidak menghadapinya? Atau apa upaya-upaya gereja menghadapinya? Atau bagaimana solusi supaya gereja mampu menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Karena kita sudah mendalami masalah tadi, latar belakang masalahnya kita kuasai. Sehingga pertanyaan penelitian kita fokus. Dan tujuan penelitian kita juga berdasar dari rumusan masalah, dan tujuan penelitian itu juga menginspirasi untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian harus dengan kalimat agar menambah wawasan, ya. Agar menambah wawasan tentang faktor penyebab, tentang pertanyaan penelitian, tentang tujuan penelitian, itu akan kita sinkronkan. Lalu metodologi penelitian tadi sudah ada dituliskan sih, kemudian sistematika perencanaan sudah oke. Demikian dari saya. Ada kira-kira tanggapan dari kelompok atau masukan dari atau klarifikasi dari kita? Silakan. Kalau ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ini seperti saya katakan tadi, saya akan memberikan materi terakhir untuk menutup perkuliahan kita 1 semester ini, yaitu tips menghadapi ujian seminar proposal, ya. Nah, apa sih tips menghadapi seminar proposal? Nah, dalam ujian proposal nanti kalian akan diberikan begini, kepada saudara silakan memberikan isi dari proposalmu 5-7 menit. Biasanya kan gitu, 5-7 menit. Nah, kadang-kadang mahasiswa gagal menyampaikan pesannya kepada dosen penguji dengan waktu 5-7 menit itu. Karena dia tidak tahu apa yang mau disampaikannya. Biasanya dia sampaikan latar belakang panjang lebar. Setelah 5 menit datang dosen moderatornya, cukup, udah habis waktu. Nah, setelah dikatakan begitu dia grogi karena belum tersampaikannya idenya kepada dosen penguji, sudah disuruh berhenti. Dan itu mengurangi mood kita ujian. Karena kita harus buat tips bagaimana caranya supaya kita bisa mendelivery pesan kita kepada dosen penguji dengan waktu sesingkat mungkin, tapi bernas dan to the point. Bagaimana caranya? Yang pertama, kuasailah latar belakang. Ini yang penting. Jadi kuasailah latar belakang. Dengan menguasai latar belakang, maka kalian sudah bisa memberikan penjelasan kepada dosen penguji. Biasanya waktunya 3 menit. Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik. Saya sangat gerah dengan gereja yang tidak terbuka dengan kemajuan zaman. Gereja tidak peduli dengan
era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Gereja tidak mau tahu. Gereja tidak memberikan waktu mensosialisasikannya kepada jemaat. Sehingga jemaat tidak tahu apa itu era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Sehingga gereja tidak mampu menghadapi era industri itu. Nah, itu kan berarti kalian sudah menguasai. Karena itulah saya tertarik membuat judul skripsi saya, upaya gereja menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Berarti kita sudah menjelaskan mengapa memilih judul, apa tujuan memilih judul, dan apa persoalan skripsi itu. Persoalannya ialah gereja tidak menghadapi era 4.0 dan masyarakat 5.0. Tidak menghadapinya dengan baik. Itu latar belakang masalah, 3 menit itu. Lalu yang kedua apa? Kuasailah metodologi penelitian. Dengan melihat fakta yang seperti itu, maka saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian saya dengan menggunakan metodologi. Nah, ada 2. Kuantitatif. Kalau kuantitatif, saya akan menggunakan kuantitatif dengan cara. Itu kan berarti sudah menjelaskan metode dan cara mengumpulkan data. Dengan cara menyebarkan angket dan kuesioner kepada 100 orang warga jemaat, beserta majelis dan pendeta, dan kepada orang-orang yang saya anggap mengerti kemajuan teknologi. Itu kalau kuantitatif, berarti dia pakai kuesioner. Kalau dia kualitatif, saya akan menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai 20 orang yang tahu tentang teknologi. Dari 20 orang itu ada pendeta, ada jemaat, ada orang yang bekerja di teknik industri, teknik informasi, dan sebagainya. Saya akan meneliti apakah mereka mengetahui gereja berupaya menghadapi era industri 4.0. Itu 1 menit biasanya menjelaskan ini. Tidak perlu lama-lama, karena hanya metodologi. Lalu kuasai apa? Rumusan masalah. Rumusan masalah ini hanya 3 pertanyaan. Tak usah banyak-banyak. 1 pertanyaan utama dan 2 pertanyaan turunan. Pertanyaan pertamanya dan mengapa gereja tidak mampu menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0? Apa faktor-faktornya yang menyebabkan mereka tidak mampu menghadapi? Lalu bagaimana solusinya? Dan cukup 3 pertanyaan. Supaya bisa kita jawab nanti di bab 2, 3, 4. Ini cukup 2 menit. Lalu terakhir ialah kesimpulan dan saran. Karena kita belum melakukan penelitian, tentu kan kita belum bisa menyimpulkan. Maka dia disebut dengan hipotesa. Nah, kalau hipotesa dari penelitian kita tadi pakai kuantitatif, maka hipotesanya diduga gereja tidak berupaya menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Itu diduga. Buktikanlah melalui apa? Melalui kuesioner, melalui angket yang akan disebarkan. Kalau pakai kuantitatif. Tapi kalau misalnya pakai kualitatif, berarti kan kita menggunakan wawancara. Maka tidak punya hipotesa. Lalu apa kesimpulan sementaranya? Kesimpulan sementaranya soal apakah gereja atau berupaya menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0 akan saya buktikan melalui pengumpulan data dari informan, wawancara, dan akhirnya saya akan tahu apakah memang gereja menghadapinya apa tidak. Itulah kesimpulan sementara. Karena kita belum bisa buktikan, karena kita belum wawancara. Ini biasanya hanya 1 menit. Coba kita jumlah. 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, tambah 3, berarti kita sudah bisa menjelaskan proposal kita selama 7 menit. Dan jika kita menjelaskan semua ini dengan baik dan benar, sistematis, kronologis, dan akademis, maka dosen penguji pun senang dan dia akan menerima proposal kita. Di samping tadi teknisnya 25 buku, 4 bahasa Inggris, dan catatan-catatan kaki yang sesuai dengan aturan ilmiah. Pastilah dosen akan senang. Nah, ini tips menghadapi ujian seminar proposal. Ada kira-kira yang mau bertanya tentang ini?
Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Cukup Pas, jelas? Pak. Ya, silakan. Saya pas, Pak. Pas ya. Oke. Yang lain sudah cukup jelas atau tidak mengerti sama sekali? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Kalau sudah jelas, maka berakhirlah perkuliahan kita satu semester ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya belajar bersama saya dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Tentu saya sadar bahwa tidak semua yang saya lakukan berkenan bagi hati saudara. Terkadang ada perkataan yang sangat tidak mengenakan, tidak suka, atau menjengkelkan. Karena saya mohon maaf. Itu yang kedua, mohon maaf atas sesuatu yang tidak berkenan bagi hati saudara. Lalu yang ketiga, tentu saya yakin tidak semua Anda mengerti karena proses pembelajaran kita yang terkadang tidak bagus karena sinyal dan sebagainya, maka berusahalah mendalaminya, mengeksplor diri dengan membaca-baca buku atau membaca banyak-banyak informasi. Sehingga nanti proses bimbingan proposalmu, penyusunan seminar proposalmu akan semakin baik, bahkan semakin disenangi oleh dosen penguji. Yang kelima ya, teruslah berdoa untuk orang tua supaya mereka diberkati Tuhan, panjang umur, diberkati usaha mereka sehingga mereka mampu membayar uang kuliah, sehingga tidak terganggu adanya untuk ujian akhir semester, sehingga kalian bisa melaksanakan dengan sukacita, sehingga tidak ada halangan untuk menghadapi ujian semester dalam minggu-minggu ini sampai minggu depan. Kemudian kiranya Tuhan menolong saudara-saudara menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Saya yakin banyak yang akan saudara kerjakan dalam menghadapi ujian akhir semester. Tuhan memberi hikmat kepada kalian. Terakhir, dalam menghadapi masa-masa Advent dan libur Natal tahun baru, silakan berhikmat ya. Jangan banyak keluar kota karena akan ada PPKM. Tetaplah menjaga diri, protokol kesehatan, supaya kita bisa bertemu semester depan on-site. Karena sudah lama kita tidak kuliah on-site, tentu kita sudah rindu bertemu dengan tatap muka, sehingga boleh itu terjadi kalau kita bisa menjaga diri selama libur Natal tahun baru ini. Inilah terakhir yang saya sampaikan. Sampai jumpa semester depan jika kita bertemu dalam ujian seminar proposal atau proses bimbingan skripsi. Kalaupun nanti saya bukan dosen pembimbing kalian, saya bisa beri waktu terbuka untuk berdiskusi baik di rumah atau baik di ruangan saya nanti atau waktu Zoom dan sebagainya, supaya bisa saling diskusi, menolong kalian menyelesaikan skripsi kalian ke depan. Kiranya Tuhan menolong. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi atau tidak ada lagi yang memberi masukan, saya akan tutup perkuliahan kita sampai di sini. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa karena kebaikanmu, proses perkuliahan mata kuliah bimbingan proposal skripsi berakhir pada hari ini. Banyak hal yang belum kami kerjakan secara maksimal, tapi kami yakin Tuhan akan memberkati kami, mampukan kami memaksimalkan segala daya upaya kami memahami mata kuliah ini. Jika ada hal yang tidak berkenan selama proses perkuliahan, kiranya Tuhan memaafkan, mengampuni kami saling mengampuni, sehingga kami suci adanya menghadapi masa Advent dan menanti kedatanganmu kali kedua. Engkau berkati orang tua kami, sehingga mereka penuh sukacita, mampu membayar melunasi seluruh kewajiban untuk biaya kuliah, sehingga kami tidak terhalang untuk menghadapi ujian akhir semester. Berilah mereka hikmat bijaksanamu sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas akhir semester, beserta seluruh kehidupan mereka ke depan. Persiapan memasuki semester baru, Tuhan berkati. Persiapan menghadapi ujian liburan Natal dan Tahun Baru, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati Sivitas Akademika ST Absen Medan,
memberkati bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Jujua, Jehobu, Jujua, Horas. Jujua, Pak. Lihatnya dia tutup, Pak. Pak.